sebagian dari keuntungan apapun dari buku ini insya Allah akan kami sumbangkan kepada satu Pak Bambang Tri. Maka teman-teman yang menghargai perjuangan seorang Bambang Tri, ya, yang hidupnya sekarang masih memerlukan uluran tangan kalian juga, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sudah lihat kan bagaimana Tipa dan Rismond mencoba mengkapitalisasi penderitaan Bambang Tri. Karena itu saya kira kita semua ini harus membaca gerakan Tipa dan Rismond yang kini lagi menggalang donasi untuk Bambang Tri. Kita tahu semua bahwa Bambang Tri ini adalah mantan pesakitan efek dari mubahalah bersama dengan Gus Nur, karena terlalu gegabah berdasarkan halusinasinya, dan bahkan ada yang mengira bahwa yang namanya Bambang Tri ini ya rada-rada gel ya, sehingga membabi buta menyerang Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Jadi memang kedua makhluk ini, baik Tipa maupun Rismond Sianipar, tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Mereka justru menjadikan Bambang Tri sebagai komoditas dengan mencoba mengeksplor ke publik penderitaan yang dialami oleh Bambang Tri untuk mengais donasi. Buat saya ini hanya upaya bagi mereka semua ini untuk memperpanjang napas perjuangannya, karena memang kita tahu bahwa Rismond sendiri selalu mengakui bahwa betapa susahnya hidup di Jakarta berjuang soal ijazah ini. Ya, jangan-jangan para bohir yang selama ini menalangi mereka sudah angkat tangan karena merasa bahwa kasus ini akan kalah nanti bila mana sudah di pengadilan. Artinya, apa yang dilakukan oleh Rismond dan Tipa ini, sekali lagi, ini ibarat menjual luka untuk kepentingan propaganda. Jadi luka daripada Bambang Tri ini dikapitalisasi, kesedihannya dikapitalisasi, kemiskinannya dikapitalisasi, ya jangan-jangan juga kegilaannya ini dikapitalisasi. Jadi seolah-olah dia memelihara korban agar selalu ada bahan tontonan di masyarakat, yang orientasi akhirnya tentu saja tidak ada lain selain bagaimana memperburuk Pak Jokowi di mata rakyat dengan seluruh generasinya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi alasan mereka melakukan ini semua, itu hanya omong kosong. Karena lagi-lagi yang dilakukan sesungguhnya oleh Tipa dan Rismond ini jauh dari substansi kebenaran, melainkan dendam politik yang tidak pernah selesai, yang terus menerus dia gulirkan ke publik. Nah, ini dia mendapatkan mainan baru lagi, namanya Bambang Tri. Makanya kita heran, sebab Bambang Tri ini kan banyak kalangan menilai bahwa itu tadi ya, dia rada-rada gel. Lalu Tipa dan Rismond menjadikan itu sebagai sebuah sampel yang harus dijaga sebagai sebuah bentuk keprihatinan katanya. Padahal sekali lagi apa yang mencoba dilakukan oleh kedua orang ini sesungguhnya dia hanya berupaya mengais donasi untuk memperpanjang perjuangannya. Ya jangan-jangan juga kalau sudah banyak uang yang masuk, biasanya begitu tuh. Para tim-tim yang melakukan donasi-donasi itu, kalau dia lembaga resmi kan ada 30% biaya operasional. Nah, itu kalau lembaga resmi ya. Nah, kalau ini yang liar seperti ini, jangan-jangan hanya 50% untuk Bambang Tri, 50% masuk di kantongnya Rismond. Apalagi itu tadi sebelumnya ada pengakuannya kan Rismond, yang lagi susah hidupnya tinggal di Jakarta. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, donasi semacam ini saya kira bukanlah cerminan kepedulian, tapi lebih tepat disebut sebagai investasi kebohongan berjamaah. Jadi mereka lagi membuat satu sistem investasi secara berjamaah.
Dalam rangka apa? Dalam rangka menternakkan kebohongan. Ya, tidak apa-apa kita menyampaikan seperti itu. Kan mereka juga ini sering mengatakan bahwa kita-kita ini adalah ternak Mulyono. Jadi ini adalah ternak kebohongan yang dia lakukan dengan memanfaatkan penderitaan Bambang Tri dalam tanda petik untuk mengais donasi. Jadi jangan percaya bahwa dia lagi membantu Bambang Tri itu. Jadi Bambang Tri ini kasihan hanya dijadikan korban, yang notabene memang sudah korban. Jadi Bambang Tri ini bagi mereka hanya dijadikan sebagai poster hidup. Dalam rangka apa? Dalam rangka melanggengkan isu yang selama ini dia gulirkan. Bahwa ijazah palsu, apalagi kan Bambang Tri ini punya track record juga bagaimana dia menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan sempat dipenjara gara-gara mubahalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu. Ini membuktikan sahabat bahwa memang moralitas mereka kering. Oh, bayangkan saja kalau benar kasihan ini Bambang Tri ya, dengan gayanya yang sudah betul-betul terpuruk seperti itu, tega sekali dia jadikan sebagai komoditas untuk mengais uang. Kasihan sekali ini Bambang Tri. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa dipercaya dari orang-orang seperti Tipa ini? Biarlah sekelas Ikrar Nusa Bakti, Kosinuddin, kemudian Iksan Nursi, lalu siapa lagi, Musni Umar, Tripli Harung, yang percaya dengan kegilaan daripada Rismon dan Tipa. Karena ternyata guru besarnya juga rada-rada seperti itu, yaitu Bambang Tri dengan Gus Nur. Jadi memang kasihan ini sahabat. Sepertinya memang yang tepat ini kalau saya tidak usah di penjara, direhab saja nanti ya. Jadi nanti pasca putusan pengadilan diminta dengan hormat agar ada proses setelah masuk di LP itu direhabilitasi. Sebab ini masalah besar untuk bangsa. Karena kalau nanti keluar bisa-bisa lebih parah. Jadi memang negara di sini memang diharapkan kepeduliannya. LP nanti saya kira sah-sah saja kalau membuat rekomendasi Tipa dan semua kawanannya nanti kalau sudah di penjara ini dikirim ke tempat rehabilitasi kejiwaan dan mental. Nah, biar ke depannya dia bisa hidup dengan sehat dan tidak lagi keluar-keluar menebar fitnah ke sana kemari. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Yang terakhir, saya kira jangan pernah terglorifikasi dengan nyanyian-nyanyian mereka, karena semua yang keluar dari congornya tidak ada lain selain daripada kebohongan, efek daripada kedengkian yang sangat akut terhadap Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.